Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang penalaran dalam matematika. Nah, untuk dosen pengampu, Bapak Maksi Albert Jacob Liando SPD MPD, penyusun kelompok 1. Kita masuk saja dalam pokok bahasan. Yang pertama tentang penalaran, yang kedua penalaran induktif dan deduktif, yang ketiga logika dalam matematika. Oke. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Penalaran matematika adalah salah satu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sudah valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Itu menurut Nur Rahman tahun 2011. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Di sini sudah ada soal 7 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Untuk menentukan 7 ditambah dengan 8, berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa, yaitu 7 ditambah dengan 7 sama dengan 14, maka siswa diharapkan dapat menyimpulkan bahwa 7 ditambah dengan 8 sama dengan 14 ditambah dengan 1 atau sama dengan 15. Nah, menurut Schiffer dan Foster tahun 1997, ada 3 tingkatan kemampuan berpikir dalam matematika. Nah, tingkatan yang pertama yaitu tingkatan reproduksi. Nah, di tingkatan reproduksi ini ada mengetahui fakta dasar, menerapkan algoritma standar, dan mengembangkan keterampilan teknis. Untuk tingkatan kedua, koneksi, yaitu mengintegrasikan informasi, membuat koneksi dalam dan antar domain matematika, menetapkan rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan yang keempat, memecahkan masalah tidak rutin. Untuk tingkatan yang ketiga yaitu analisis. Yang pertama, matematisasi situasi, melakukan analisis, melakukan interpretasi, mengembangkan model dan strategi baru, mengembangkan argumen matematika, dan membuat generalisasi. Kita masuk dalam penalaran induktif dan penalaran deduktif. Nah, penalaran dalam matematika terbagi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif digunakan bila kebenaran suatu kasus khusus, kemudian disimpulkan kebenaran untuk semua kasus. Dan penalaran deduktif digunakan berdasarkan konsistensi pikiran dan konsistensi logika yang digunakan. Nah, penalaran induktif merupakan penalaran yang berangkat dari hal-hal khusus ke hal-hal yang umum atau generalisasi. Sedangkan penalaran deduktif adalah sebaliknya, yaitu penalaran yang berlangsung dari hal-hal yang umum atau generalisasi ke hal-hal yang khusus. Penalaran deduktif berperan besar dalam matematika. Kebenaran suatu pernyataan harus didasarkan pada kebenaran pernyataan sebelumnya. Diperlukan pernyataan paling awal yang sudah disepakati kebenarannya, yang disebut aksioma atau postulat. Diperlukan juga pengertian yang tidak bisa didefinisikan atau yang disebut dengan pengertian pangkal. Nah, kita masuk dalam logika matematika. Nah, logika matematika adalah suatu cabang matematika yang merupakan suatu gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika. Nah, dalam logika matematika ada pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Kebenaran atau kesalahan sebuah pernyataan dinamakan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Suatu pernyataan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya P, Q, R, dan seterusnya. Setiap pernyataan adalah kalimat, tetapi tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Contoh, di sini ada 3 poin A, B, dan C.
Nah, di poin A, yaitu Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Ini adalah sebuah pernyataan. Dan pernyataan ini adalah benar karena Jakarta memang adalah ibu kota dari negara Republik Indonesia. Nah, contoh yang kedua yaitu yang B. Di poin B, 5 adalah bilangan genap. Nah, ini juga adalah sebuah pernyataan. Tetapi pernyataan yang salah karena 5 bukanlah bilangan genap. Nah, di poin C, kemana Anda pergi? Ini bukan suatu pernyataan, melainkan ini kalimat pertanyaan. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Nah, kalimat-kalimat tersebut ialah kalimat perintah, kalimat pertanyaan, kalimat keheranan, dan kalimat-kalimat lain yang tidak termasuk dalam pernyataan. Oke, kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memuat peubah atau variabel, sehingga belum dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Variabel adalah simbol untuk menunjukkan suatu anggota yang belum spesifik dalam semesta pembicaraan. Contohnya, nah seperti ini, ada di poin A dan B. Nah, di poin A, 2x tambah 3 sama dengan 11, dan poin B, kota itu bersih, indah, dan teratur. Nah, dua kalimat ini adalah kalimat terbuka. Jadi, jika di poin A, variabel x diganti dengan angka 3, maka poin A ini sudah menjadi sebuah pernyataan, tetapi pernyataan yang salah. Namun, jika x ini atau variabel x ini diganti dengan angka 4, maka poin A menjadi pernyataan yang benar. Next, di poin B, kota itu bersih, indah, dan teratur. Nah, jika variabel itu diganti dengan kata Manado, maka poin B juga masih bisa dikatakan kalimat terbuka karena dari poin B itu belum diketahui kebenarannya. Nah, kita masuk dalam operasi logika. Yang pertama, kita akan membahas tentang negasi. Negasi merupakan suatu ingkaran atau pernyataan negatif dari suatu pernyataan atau kalimat tertutup. Negasi sendiri selalu memiliki ciri tidak, yang artinya mengingkari pernyataan yang ada dalam kalimat tertutup tersebut. Negasi merupakan kebalikan atau lawan dari suatu pernyataan. Ini contoh tabel kebenaran dari negasi. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan menggunakan kata hubung dan. Konjungsi dari pernyataan P dan Q dinotasikan oleh P konjungsi Q. Nah, P konjungsi Q bernilai benar jika kedua komponennya benar, atau bernilai salah jika di antara P dan Q bernilai salah. Ini syarat dari konjungsi. Di sini ada contoh soal dan kita akan kerjakan sekarang. Nah, kita masuk dalam contoh soal dari konjungsi. Di sini sudah ada dua soal. Soal yang pertama, lengkapilah tabel kebenaran berikut. Di sini ada tabel kebenaran. Nah, di sini ada pernyataan P dan Q. Ada negasi P, negasi Q, negasi P konjungsi Q, dan negasi P konjungsi negasi Q. Di tabel P dan Q sudah diisi seperti ini. Jadi, tinggal kita menentukannya saja. Nah, yang belum terisi yaitu negasi P, kolom negasi Q, negasi P konjungsi Q, dan negasi P konjungsi negasi Q. Jadi kita mulai saja dari negasi P. Nah, di materi sebelumnya tentang negasi, kita sudah tahu bahwa negasi atau ingkaran adalah lawan dari pernyataan yang benar. Jadi di kolom P ini bernilai benar. Jadi negasi dari P itu adalah salah. Nah, kalau dia benar di sini berarti di sini salah. Di sini salah berarti di sini benar. Di sini salah berarti di sini benar. Nah, teman-teman,
negasi ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adalah lawan dari pernyataan yang benar-benar ada di pernyataan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam negasi ki. Masih tetap sama, tetapi bukan pernyataan dari P yang harus kita bahas kali ini, tetapi pernyataan dari ki. Jadi, kalau di sini benar, berarti di sini salah. Kalau di sini salah, di sini benar. Kalau di sini benar, di sini salah. Nah, di sini salah berarti di sini benar. Selanjutnya kita masuk dalam negasi P konjungsi ki. Berarti negasi P konjungsi ki antara dua ini. Nah, kita masuk dalam tabel yang di negasi P konjungsi ki. Jadi ini yang harus kita bahas, yaitu negasi P dan negasi ki, pernyataan ini. Nah, seperti yang kita sudah tahu bersama tentang konjungsi, ya, jadi P konjungsi ki bernilai benar jika kedua komponen benar atau bernilai salah jika di antara P dan Q ada yang salah. Jadi seperti ini. Negasi P salah, Q benar. Jadi jawabannya di sini salah karena satu saja salah, jadi salah semua. Iya tuh. Nah, selanjutnya kalau di sini salah, negasi P salah, Q salah, berarti hasilnya salah. Negasi P benar, negasi P benar, Q benar, berarti hasilnya benar. Negasi P benar, Q salah, hasilnya tetap salah. Nah, lanjut di tabel negasi P konjungsi negasi Q, berarti ini. Nah, negasi Q dan negasi P. Nah, jadi tinggal kita tentukan saja salah dan salah, berarti hasilnya salah. Salah dan benar, satu saja salah berarti salah. Nah, benar, salah, berarti satu saja salah, dia salah. Dan sini benar-benar, berarti hasilnya benar. Lanjut di soal yang kedua, yaitu tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Di poin A, faktor 10 adalah 2 dan 2 adalah bilangan prima. Jadi teman-teman, ini adalah P dan ini adalah Q. Nah, faktor dari 10 adalah 2. Jadi ini adalah pernyataan yang benar karena faktor dari 10 adalah 2. Nah, selanjutnya Q. 2 adalah bilangan prima. Ini juga benar karena 2 memang adalah bilangan prima. Jadi untuk konjungsinya benar dengan benar, nilainya adalah benar. Nah, lanjut di poin B, 3 adalah bilangan prima dan semua bilangan prima adalah ganjil. Ini P dan ini Q. Nah, 3 adalah bilangan prima adalah pernyataan yang benar. Q, semua bilangan prima adalah ganjil. Ini juga adalah sebuah pernyataan, tetapi pernyataan yang salah karena dalam bilangan prima ada angka 2. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Nah, P benar, Q salah, berarti salah karena satu saja yang salah, sudah pasti hasilnya juga salah. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan menggunakan kata hubung atau. Nah, disjungsi dari pernyataan P dan Q dinotasikan oleh P disjungsi Q atau P atau Q. Nah, nilai kebenaran P disjungsi Q hanya benar jika setidaknya salah satu P atau Q bernilai benar. Jadi nilai kebenarannya itu jika P benar atau salah satu dari P dan Q ada yang benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi.
Implikasi pernyataan P dan Q dinotasikan dengan P implikasi Q atau seperti tanda anak panah dengan memakai kata hubung jika titik-titik maka titik-titik atau jika P maka Q. Nah, P implikasi Q bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Jadi syaratnya P implikasi Q akan bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Oke, kita masuk dalam contoh soal implikasi. Di sini sudah lagi ada 2 soal. Yang pertama, lengkapilah tabel kebenaran berikut. Nah, di tabel ini sudah ada pernyataan P, Q, negasi P implikasi Q, dan negasi P implikasi Q dan diimplikasikan P. Oke, kita mulai saja. Jadi kalau negasi itu adalah ingkaran seperti yang tadi di video tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi apabila pernyataan di P adalah benar, berarti ketika dinegasikan dia akan berubah menjadi salah. Jadi kalau di sini lagi benar, di sini salah. Salah, benar. Salah, benar. Oke, lanjut di tabel berikutnya, negasi P implikasi Q. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan, jadi P implikasi Q bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Jadi di sini kita mulai saja. Negasi P itu bernilai salah, sedangkan Q benar. Jadi hasilnya benar. Nah, mengapa dia benar? Karena P-nya salah. Sedangkan rumus atau syarat yang dibutuhkan adalah jika P bernilai benar, maka implikasi dari P dan Q itu adalah salah. Nah, kita lanjut. Salah-salah berarti benar. Karena sesuai dengan syarat, P-nya harus benar supaya implikasinya salah. Nah, lanjut. Benar-benar berarti di sini juga benar. Di sini negasi P-nya benar, Q-nya salah, berarti di sini salah karena P-nya benar. Nah, lanjut di negasi P implikasi Q dan diimplikasikan lagi P. Nah, berarti kolom yang ini ke P. Jadi benar, benar, hasilnya benar. Benar, benar, hasilnya benar. Nah, lanjut di sini benar, salah. Nah, satu saja benar berarti dia salah. Dan di sini salah dan salah berarti hasilnya benar. Kita masuk dalam soal yang kedua, yaitu tentukan nilai kebenaran dari implikasi berikut. A. Jika 2 tambah 4 sama dengan 6, maka 6 adalah bilangan genap. Nah, ini P. Dan ini adalah Q. Nah, jadi pernyataan dari P ini 2 tambah 4 sama dengan 6 adalah pernyataan yang benar. Dan 6 adalah bilangan genap, berarti dia juga adalah benar karena 6 memang bilangan genap. Jadi benar dengan benar, hasilnya juga benar. Nah, masuk di poin yang B. Jika Manado bukan ibu kota Sulawesi Utara, nah ini, nah Manado, dari Manado ke sini, ini P. Dan, maka Sulawesi tidak berada di daerah Sulawesi. Ini masuk di Q. Ini salah, karena Manado adalah ibu kota dari Sulawesi, jadi pernyataan ini salah. Nah, berarti P-nya salah. Maka Sulawesi tidak berada di daerah Sulawesi. Nah, Sulawesi Utara itu berada di daerah Sulawesi, jadi Q-nya juga salah. Nah, jika diimplikasikan, salah dengan salah berarti hasilnya adalah benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang biimplikasi. Biimplikasi pernyataan P dan Q
dinotasikan dengan P biimplikasi Q, seperti tanda anak panah 2 yang di sebelah sini. Nah, yang ini. Nah, dengan memakai kata hubung titik-titik jika dan hanya jika, atau P jika dan hanya jika Q. Nah, P biimplikasi Q bernilai benar jika P dan Q bernilai sama. Ini syarat dari biimplikasi, yaitu jika P dan Q bernilai sama, maka P biimplikasi Q akan bernilai benar. Oke, kita masuk dalam contoh soal biimplikasi. Di sini juga sudah ada 2 soal. Yang pertama, lengkapi tabel kebenaran berikut. Nah, di sini sudah ada pernyataan P, Q, negasi P biimplikasi Q, dan negasi P biimplikasi Q, lalu biimplikasikan lagi dengan Q. Oke, kita mulai saja dengan negasi P. Jadi kalau negasi itu kebalikan, jadi kalau benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, negasi P berarti P benar di sini, jadi di sini salah. Di sini benar berarti di sini salah. Di sini salah berarti di sini benar. Di sini salah, di sini benar. Nah, kita masuk dalam negasi P biimplikasi Q. Jadi ya, 2 ini. Nah, teman-teman harus diingat, jadi syarat untuk biimplikasi yaitu P biimplikasi Q bernilai benar jika P dan Q ini bernilai sama. Jadi dia akan menjadi benar kalau P dan Q itu nilainya sama. Nah, seperti ini, P-nya salah, Q-nya benar, berarti dia salah. Salah-salah berarti benar. Benar-benar jadi benar karena sama. Benar salah jadi salah. Nah, lanjut di negasi P biimplikasi Q, biimplikasi Q. Nah, di sini kita harus perhatikan di bagian ini. Nah, kedua ini. Jadi di sini salah, di sini benar, karena tidak sama, salah. Benar salah, salah. Benar benar, karena sama, dia benar. Salah salah, benar. Nah, seperti itu. Kita masuk dalam soal yang kedua. Tentukan nilai kebenaran dari biimplikasi berikut. Di sini poin A, 2 tambah 5 sama dengan 8. Jika dan hanya jika 2 lebih dari 8. Nah, ini P dan ini Q. P-nya adalah pernyataan yang salah karena 2 tambah 5 sama dengan 7. Dan di sini 2 lebih dari 8. Ini juga adalah pernyataan yang salah. Jadi A, salah dengan salah, kalau diimplikasikan karena sama, dia pernyataannya adalah pernyataan yang benar. Nah, lanjut di poin B. 2 pangkat 3 sama dengan 6 jika dan hanya jika 2 logaritma 8 atau 2 log 8 sama dengan 3. Nah, ini P dan ini Q. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 6 itu adalah pernyataan yang salah karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Dan di sini di Q 2 log 8 sama dengan 3. Ini adalah pernyataan yang benar. Nah, jadi P-nya salah, Q-nya benar. Karena tidak sama, pernyataan ini dinyatakan salah. Nah, kita masuk dalam penarikan kesimpulan. Modus ponens, modus tollens, dan silogisme adalah metode atau cara yang digunakan dalam penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan terdiri atas beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya, atau disebut premis. Kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip logika, dapat diturunkan pernyataan baru, disebut kesimpulan atau konklusi, yang diturunkan dari premis-premis semula. Penarikan kesimpulan seperti itu sering juga diargumentasi. Nah, di sini sudah ada modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, di modus ponens ini, jika P, maka Q, P terjadi. Kesimpulannya,
Q juga terjadi. Nah, untuk modus tollens, jika P maka Q tidak terjadi atau negasi Q. Kesimpulannya, P juga tidak terjadi. Nah, untuk silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya, P maka R. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini negasi P maka Q tidak terjadi. Jadi kita tulis di sini negasi P maka Q tidak terjadi. Nah, kesimpulannya ini masuk dalam modus tollens karena sesuai dengan yang tertulis di sana. Nah, jadi hasilnya P karena P-nya sudah dinegasi. Jadi kesimpulannya negasi dari negasi P. Jadi jawabannya adalah P. Jadi dia masuk dalam modus tollens. Nah, kita masuk di soal yang kedua, yaitu penarikan kesimpulan yang sah dari argumentasi berikut. Di sini ada soal, jika negasi P, maka Q maka R. Jadi, kita buat saja di samping sini. Jika negasi P, maka Q. Premis yang kedua, Q maka R. Kesimpulannya ini sama seperti yang di atas, yaitu silogisme. Jadi untuk silogisme, kalau premis yang pertama negasi P, jadi hasilnya juga harus negasi. Itu negasi P maka R. Nah, kita lihat kalau ada jawabannya di pilihan ganda. Nah, ternyata tidak ada. Nah, berarti kita harus mencari kalimat yang ekuivalen dengan bentuk implikasi ini. Nah, formulanya, jika P maka Q akan senilai dengan negasi P atau Q. Jadi kalau di sini negasi P maka R, berarti hasilnya P atau R. Nah, dilihat di jawaban ada. Jawabannya berarti C. Oke, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami, dan akhirnya mohon maaf jika ada salah-salah kata.